Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini, gue akan kembali membahas tentang light novel Auto Making Volume yang ke-8. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau ada kejadian yang sangat mengejutkan, di mana Nick dan Dorothea itu berpelukan di pesta yang diadakan Earl Rosebud. Namun, hal itu sudah direncanakan oleh Earl Rosebud sendiri sebelumnya. Karena memang Dorothea benar-benar suka sama Nick. Jadi sebagai ayah yang baik, Earl Rosebud akan membantu anak perempuan pertamanya itu untuk mengejar cinta sejatinya. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke hari berikutnya. Di sebuah ruangan tamu, keluarga Balford pun sedang berkumpul dan berdiskusi tentang tindakan Nick yang memeluk Dorothea saat pesta yang lalu. Barkus dan Luce pun cukup terkejut dengan tindakan anak bujangnya yang memeluk seorang wanita sebelum mereka menikah. Jika saja wanita yang dipeluknya itu bukan bangsawan, maka hal itu bisa dibilang tidak apa-apa. Tapi yang dipeluk oleh Nick adalah seorang anak dari Earl. Jadi pantas saja Barkus dan Luce itu udah ketar-ketir mengenai nasib anaknya yang satu ini. Di sini ceritanya, keluarga Balford itu masih mengira kalau Earl Rosebud akan marah-marah ketika melihat Nick yang memeluk Dorothea. Ya, karena memang mereka juga sadar diri kalau status mereka itu cuma baron, sementara keluarga Rosebud itu seorang Earl. Walaupun Leon itu sudah menjadi Marquis, tapi tetap saja hanya Leon lah yang berpangkat Marquis, sedangkan Barkus, Luce, Nick, Jenna, dan Finlay, juga Colin itu tidak. Di sini, Jenna dan Finlay pun angkat bicara kalau sepertinya Nick itu telah dijebak oleh keluarga Rosebud, karena memang situasi di pesta kemarin itu sangatlah tidak normal dan cenderung mengarahkan Nick dan Dorothea supaya bisa menikmati waktu berdua saja. Hal ini juga dirasakan oleh Angie, tapi waktu itu Angie hanya bilang secara tidak langsung kepada Leon. Dan karena Leon itu nggak peka, jadi Leon itu nggak bisa mengantisipasinya. Namun menurut Leon, ini bukanlah hal yang buruk, karena memang Earl Rosebud juga bukan orang yang jahat. Tapi sebagai antisipasinya, Leon dan Barkus itu akan menemani Nick ketika mereka bertemu dengan Earl Rosebud. Seperti biasanya, jika keluarga Balford itu sudah berkumpul, maka kelima anak mereka pasti akan bertengkar. Di mana pertengkaran pertama dimulai dari kericuhan antara anak keempat, yaitu Finlay, yang mulai mengejek anak kelima, yaitu Colin. Lalu, anak kedua, Jenna, mengejek Finlay karena beraninya hanya dengan Colin saja. Kemudian anak ketiga, yaitu Leon, mulai mengejek kakak perempuannya dengan tuduhan yang sama. Lalu disusul dengan anak pertama Nick yang mulai bertengkar dengan Leon juga karena situasi pernikahan absurdnya ini disebabkan oleh ide gila dari Leon. Lihat betapa kacaunya hubungan anak-anak mereka, Barkus dan Luce pun hanya bisa menepuk jidat mereka. Panel cerita pun berpindah ke ruangan Earl Rosebud. Di sini, Leon dan Barkus pun menemani Nick untuk menghadap kepada Earl Rosebud. Nick juga sudah mempersiapkan kata-kata permintaan maafnya kepada Earl Rosebud. Tapi, bukannya marah, Earl Rosebud itu menyambut Nick dengan senyuman dan berkata kalau ia sangat senang memiliki menantu seperti Nick. Tentu saja, setelah mendengarkan hal itu, Nick pun menjadi kaget. Di sini Earl Rosebud juga mencoba menjelaskan kalau bukankah pelukan yang Nick berikan kepada Dorothea di pesta kemarin adalah tanda kalau Nick itu sudah menerima Dorothea. Mendengar hal itu, Nick pun kembali kaget dan berusaha untuk meluruskan kesalahpahaman ini. Namun, Earl Rosebud itu selalu menanggapi perkataan Nick dengan respon yang positif. Tapi di sisi lain, Nick, Barkus, dan Leon itu merasakan nada bicara Earl Rosebud yang seakan-akan mengatakan kalau bukankah Nick itu sudah meletakkan tangannya di atas Dorothea. Tapi Nick ini masih tetap tidak mau bertanggung jawab. Jadi Nick itu nggak berani ngomong yang macam-macam kepada Earl Rosebud. Di satu kesempatan, Earl Rosebud juga bertanya apakah Nick itu tidak menyukai Dorothea. Mendengar pertanyaan itu, Nick pun segera menjawab kalau dia memang menyukai Dorothea. Tapi saat ini, ia merasa kalau dirinya tidak pantas untuk bersanding dengan Dorothea. Dia hanyalah seorang bangsawan desa, sedangkan Dorothea adalah seorang Earl. Dia
menjadi seorang petualang saat masih di akademi. Tapi prestasi Nick dalam menaklukkan dungeon itu tidak terlalu terkenal seperti adiknya Leon. Setelah menawarkan hal itu, Rosebladt pun berkata kalau memang ada perbedaan status sosial yang sangat jauh di antara mereka. Tapi, dia tidak peduli soal itu, karena memang status sosial hanyalah sebuah formalitas belaka. Lalu, jika Nick itu ingin sebuah prestasi, maka keluarga Rosebladt juga akan siap membantu Nick. Belakangan ini, keluarga Rosebladt itu sedang membuat rencana dan sebuah tim untuk mencari pulau terapung yang baru. Ia juga bisa menawarkan Nick untuk masuk dalam tim itu. Lalu jika mereka berhasil, maka prestasi itu bisa menjadi milik Nick. Selain itu, Nick juga sudah pernah menyelamatkan Dorothea ketika disergap oleh perompak langit. Bukankah itu adalah suatu prestasi yang sangat membanggakan? Lagi pula, Dorothea juga sudah benar-benar jatuh cinta kepada Nick. Bahkan dalam satu kesempatan, Dorothea itu berkata kepada ayahnya kalau ia akan tinggal di kerajaan manapun asalkan dia bisa menjadi istrinya Nick. Mendengar hal itu, Nick pun cukup senang, tapi di satu sisi masih ada ketidakenakan dalam hatinya. Ia juga bertanya dengan hati-hati apakah Rosebladt itu memiliki maksud tersendiri untuk perjodohan kali ini. Mengingat di keluarga Balfour itu ada Leon yang sudah dianggap sebagai pahlawan kerajaan. Mendengar pertanyaan itu, para pengikut Rosebladt pun siap-siap membalas pertanyaan kasar dari Nick. Tapi Rosebladt pun menghentikan mereka. Di sini dengan jujur, Rosebladt pun memang menginginkan koneksi dengan keluarga pahlawan kerajaan. Karena mereka juga sebentar lagi menjadi satu keluarga. Jadi, ia sangat berbicara dengan jujur. Tapi, baginya kebahagiaan Dorothea juga turut diperhitungkan. Setelah itu, Rosebladt pun berkata kalau sebaiknya Nick dan Dorothea itu harus lebih saling mengenal satu sama lain. Jadi ia pun meminta pengikutnya untuk memanggil Dorothea dan mengajaknya tur keliling wilayah keluarga Rosebladt. Panel cerita pun berpindah ke halaman keluarga Rosebladt. Saat itu, Leon, Angie, Livia, Noel, Deirdre, dan Clarice itu sedang mengadakan pesta teh. Sementara itu, Nick diajak berkeliling oleh Dorothea. Tapi seperti biasanya, Luxon itu selalu menampilkan keadaan Nick dan Dorothea dalam layar yang sudah disediakannya. Jadi, diibaratkan kisah cintanya Nick dan Dorothea itu dijadikan film oleh Luxon. Namun, saat itu entah kenapa, topik yang dibicarakan dalam pesta teh itu adalah perebutan Leon. Di mana memang Deirdre dan Clarice itu nampak masih ngebet sama Leon. Tapi tentu saja Angie itu gak akan membiarkan mereka untuk merebut Leon. Lihat keadaan yang semakin memburuk, Leon pun berusaha untuk meminta bantuan Luxon. Namun sayangnya, AI yang satu ini terlalu enggan untuk menolong masternya dalam situasi seperti ini. Lalu, Livia lah yang berperan sebagai penengah di antara mereka. Livia pun mencoba untuk mengubah topik pembicaraan mereka ke topik keluarga Rosebladt yang mencoba untuk mencari pulau terapung yang baru. Di sini Deirdre pun berkata kalau memang keluarga mereka sedang mengusahakan hal tersebut. Namun sayangnya, menemukan pulau baru itu sangatlah tidak mudah bagi manusia biasa seperti mereka. Lalu, jika mereka menemukan pulau terapung baru juga, mereka itu harus memikirkan apakah batu terapung yang akan mereka gunakan untuk membawa pulau tersebut cukup atau tidak. Kalau saja batu terapung yang mereka gunakan tidak cukup, maka mereka itu tidak bisa menyatukan pulau yang baru dengan pulau utama mereka. Toh tujuan mereka mencari pulau terapung baru adalah untuk memperluas wilayah mereka. Tapi ada satu keadaan khusus di mana pulau terapung baru yang mereka temukan itu adalah pulau terapung yang menghasilkan batu terapung. Maka dengan begitu, mereka juga bisa membangun pertambangan di sana. Apalagi saat ini batu terapung adalah batu yang sangat langka. Karena memang sebagian besar industri dalam kerajaan Holford ini bergantung kepada batu terapung. Di mana kapal dan lain sebagainya itu yang melayang dibuat dengan batu terapung. Mendengar hal itu, Noel pun berkata kalau saat ini mereka juga sedang mencari pulau terapung yang baru untuk menanam pohon suci muda yang dinaungi oleh Noel. Ya, kalau tidak ditanam, Noel juga takut pohon suci ini akan layu. Mendengar hal itu, Luxon pun tiba-tiba mendekat dan berkata kalau ia sudah mengkonfirmasi akan adanya pulau terapung yang baru yang akan digunakan untuk menanam pohon suci muda. Mendengar penjelasan dari Luxon, Noel pun merasa lega
Tapi tiba-tiba saja ia melihat kalau Nick dan Dorothea itu mulai berpegangan tangan. Situasi di sana pun mulai memanas, seperti sedang menonton layar tancap. Lalu Luxon juga mengkonfirmasi kalau saat Nick memegang tangan Dorothea itu, jantung Nick berdetak sangat kencang. Dan hal itu menandakan kalau Nick telah jatuh cinta sama Dorothea. Mendengar penjelasan itu, Leon pun tidak tinggal diam dan langsung akan melaporkan hal tersebut kepada ayah dan ibunya. Karena memang, jika Nick itu suka sama Dorothea tanpa paksaan, maka keluarga mereka juga tidak akan menghalangi kisah cinta Nick dan Dorothea. Nah, setelah Nick itu berpisah dengan Dorothea, ia pun dikejutkan dengan kedua orang tuanya dan Earl of Spade yang memberikan selamat kepada Nick. Tentu saja Nick itu menjadi bingung dengan situasi ini. Bahkan Earl of Spade juga sudah memanggil Nick dengan sebutan anaknya. Nah, Earl of Spade juga mengatakan kalau Leon itu memberitahu kalau Nick telah jatuh cinta kepada Dorothea. Mendengar hal itu, Luxon juga menjelaskan kalau saat Nick berpegangan tangan dengan Dorothea, ia merasakan kalau detak jantung Nick itu bergerak dengan sangat cepat, yang menandakan kalau Nick itu telah jatuh cinta kepada Dorothea. Mendengar kalau kencannya itu sudah ditayangkan oleh Luxon, dan Leon yang memberitahu hal itu kepada semua orang, membuat Nick ingin memukul Leon sekali lagi. Tapi terlepas dari itu semua, nampaknya Nick itu akan benar-benar menikah dengan Dorothea. Sementara itu, Dorothea sedang galau di kamarnya dan mengira kalau Nick itu akan membencinya. Karena memang saat kencan mereka yang tadi, Dorothea itu melakukan sedikit kesalahan. Padahal sih, itu bukanlah sebuah kesalahan yang besar. Namun tetap saja namanya juga orang yang lagi kasmaran. Pasti dia ingin terlihat perfect di hadapan orang yang ia sukai. Nah, pada saat itu, Deirdre pun masuk ke kamar Dorothea dan memberitahunya kalau pembicaraan pertunangan Dorothea dan Nick itu sudah selesai. Lalu nampaknya Nick juga sudah menerima Dorothea. Mendengar hal itu, Dorothea pun menjadi ceria kembali. Namun di sini, Deirdre pun sempat membahas tentang kalung milik Dorothea. Mendengar hal itu, Dorothea pun menjawab kalau ia tidak membutuhkan kalung ini sebagai bukti ikatan cintanya kepada Nick. Karena sekarang, ia sudah memiliki ikatan yang lebih kuat daripada kalung rantai ini. Mendengar hal itu, Deirdre pun berkata, apakah itu adalah cinta? Lalu, Dorothea pun hanya membalasnya dengan senyuman. Di sini, Deirdre pun tersenyum melihat kakaknya yang sudah menemukan kebahagiaannya. Setelah itu, mereka berdua pun menemui Nick untuk menyapanya. Saat itu, posisi Nick sedang memarahi Leon di geladak Einhorn. Namun setelah disapa sama Dorothea, si Nick itu malah baik kembali, seakan-akan kemarahannya kepada Leon itu sudah hilang setelah melihat calon istri idamannya. Yaps, tidak lain atau bukan, Nick juga sudah jatuh cinta sama Dorothea. Keesokan harinya di pagi-pagi buta, Leon, Angie, Livia, Noel, Cordelia, dan Yumeria itu pergi ke pulau terapung yang baru untuk menanam pohon suci muda di sana. Pada waktu itu Leon itu masih ngantuk. Namun setelah melihat dua gunung dari Yumeria yang sangat besar di pagi hari itu, Leon itu merasa seger kembali. Tapi Angie pun sedikit cemburu dan berkata kalau gunung yang boleh dilihat sama Leon itu hanyalah gunung milik tunangannya saja dan bukan cewek lain. Setelah itu, Yumeria pun menanam pohon suci muda dan mulai menari tarian yang dibuatnya sendiri. Katanya beginilah caranya merawat pohon suci muda ini. Dan ada kadabra, setelah Yumeria itu menari, pohon suci muda itu pun tumbuh menjadi seukuran pohon biasa pada umumnya. Waktu itu, Noel pun memegang pohon suci muda untuk memberikan penghormatan lambang kepadanya. Begitu juga dengan Leon. Dan mungkin karena terbawa emosi, si Noel itu menangis ketika mengingat kejadian di Ulster. Dan ketika pertama kali menemukan pohon suci muda ini, yang berkali-kali menolongnya dalam kesusahan. Apalagi Noel juga mengingat masa lalu keluarga Laspines yang begitu kelam bagi dirinya. Ya, Noel juga punya ikatan yang kuat dengan pohon suci muda ini. Karena memang ialah pendeta dari pohon suci muda ini. Di sini, Yumeria pun berusaha untuk menghibur Noel, tapi mau berapa kali ia menyeka air matanya. Akan tetapi, itu tidak pernah berhenti. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Otome Game volume 8-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini.
Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.